Assalamualaikum Mbak Galuh. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Disapa dulu dong Mbak untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Halo teman-teman semua, saya Galuh Mahana nih temannya Mbak Novi, teman kuliahnya. Dan Alhamdulillah Mbak Galuh ini salah seorang ASN, pegawai negeri sipil ya, sekarang statusnya sudahan. Ya, alhamdulillah SK-nya sudah turun. Sudah sah, nggak ada J-nya lagi. Iya, iya, betul. Dan Mbak Galuh ini salah seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor di SMP mana Mbak? Di SMP Negeri 3 Malang. SMP Negeri 3 Malang. Oke, nah Mm. kali ini saya sebenarnya sih pengen kepoin gimana sih caranya Mbak Galuh bisa sampai lolos CPNS guru lagi. Karena yang kita tahu mungkin dulu nih Mbak, zaman dulu banget itu kan pasti ada selentingan kalau wah ini jadi guru nih uangnya banyak banget. Ini kita harus nembus berapa puluh juta supaya bisa masuk, supaya bisa lolos gitu kan ya. Kalau zaman Iya, dulu nih. Nah, iya. kita akan kulik-kulik kalau zaman sekarang, zaman now kekinian itu kira-kira kayak gimana? Mbak Galuh, coba deh cerita dikit aja Mbak tentang perjalanan Mbak Galuh nih dari mulai SKD seleksi kompetensi dasar waktu itu ke SKB-nya Mbak ke seleksi kompetensi bidang ini kayak apa? Jadi awalnya aku tuh sebenarnya nggak bisa move on ya dari Malang karena udah bertahun-tahun kuliah di Malang tuh kayaknya rasanya aduh pengen banget balik ke Malang dan alhamdulillah waktu itu di Malang ada buka guru ya, formasi guru Mm-mm. itu lumayan kalau nggak salah itu sekitar 20 yang diperlukan. Oke. Nah, di situ aku juga aku kurang familiar sama SMP di Malang, di kota Malang ya. Terus Mm-mm. akhirnya aku tuh milihnya tuh gambling kayak aku nyarinya yang dekat rumah kayak gitu. Mm-mm. Nah, aku awalnya itu milih di SMP lain. Terus ada teman aku nanya, Mbak daftar di mana gitu. Aku di SMP ini gitu. Udah daftar di sini aja sama aku. Kebetulan temen aku tuh beda itu ya, beda apa namanya, beda mata Mata pelajaran. pelajaran gitu ya Mbak. Nah, Mm-mm. terus akhirnya oh ya udah nggak apa-apa. Pada saat itu ya udah aku nggak tahu kalau uh, di situ tuh pesaingnya berapa itu aku nggak tahu. Jujur aku nggak kepo sama sekali. Maksudnya yang daftar di sini guru BK berapa ya itu apalagi nggak kepo. Jadi menurutku itu bisa justru kalau kita tahu pesaing kita banyak gitu kan kayak waduh Ya down gitu pesaingku ya Mbak. banyak ya jadi pesimis gitu kan. Betul. Kalau aku justru nggak pengen cari tahu, maksudnya kayak oh yang daftar di sini berapa orang di sana berapa orang sama sekali nggak kepo gitu. Akhirnya aku milih di SMP Negeri 3 ini. Kemudian pengumuman tuh tes apa namanya alhamdulillah lolos, kemudian pengumuman ke SKD. Di SKD pun aku juga nggak kepo gitu loh, masnya kan ada passing grade-nya ya. Mm-mm, Itu betul. aku cuman cari tahu passing grade-nya berapa sih untuk ini. Kalau ditanya ya udah aku cuman kayak oh passing grade-nya segini. Oke, cuman aku ingat-ingat aja cuman buat jaga-jaga nanti gimana sih hasilnya aku lolos passing grade apa enggak. Di awal aku juga nggak terlalu yang ambisius banget karena ini adalah tes CPNS ke berapa ya? Keempat. Jadi waktu dulu Wow. lulus S1, lulus S1 dulu kan masih bisa ngelamar di kota yang beda kan. Kalau sekarang kan kita cuma satu Benar-benar. pintu. Itu 2 kali aku pernah ngelamar di pusat di provinsi, kemudian di kota Kediri yang nggak salah waktu itu. Dan ya hasilnya udah bisa ditebak gagal. Terus aku nyoba peruntungan lagi waktu habis lulus S2, nyoba jadi dosen. Sama kamu kayaknya di Surabaya kita Iya, sempat kita jadi ketemu. saingan ya Mbak waktu itu. Ternyata itu memang jadi rezekinya kamu ya. Karena kamu yang keterima kayak gitu. Terus waktu itu aku tuh malah gini loh. Waduh, aku pengen nih, pengen ininya kayak aku benar-benar ambisius kayak aku belajar ini itu. Malah semakin banyak yang aku kepoin, justru ketika hari H tes itu malah pikiranku kacau. Itu kalau aku ya. Nah, pas jadi ngelamar di Kota Malang ini, aku udah nggak peduli dengan siapa yang daftar, berapa banyak yang daftar.
aku fokus aja ke mental. Jujur yang aku persiapkan itu lebih ke mental. Kalau masalah belajar, semua orang pasti udah tahu kan apa yang harus dipelajari. Maksudnya kayak sumber-sumbernya tuh banyak banget. Karena kita bisa dapat dari mana, di toko buku banyak, mungkin dari grup WhatsApp, sharing soal-soal itu banyak. Jadi aku lebih Benar-benar. mempersiapkan mental. Itu nomor satu. Karena ketika mentalku kacau seperti tahun sebelumnya itu aku kayak, wah ada Novi nih pinter banget anaknya, rajin gitu, ada kayak gitu. Itu malah bikin aku nervous, malah mikirnya macam-macam gitu. Jadi aku lebih menutup mata aja. Oke, yang harus aku lakukan ini, aku lakukan ini. Terus alhamdulillah setelah SKD itu kan langsung keluar tuh nilainya SKD. Alhamdulillah, dan semua nilaiku ngepres banget sama passing grade. Terus udah gitu kan aku gini, walah ngepres banget, mungkin ada yang lebih tinggi dari aku, mungkin banyak, karena pengalaman sebelumnya memang nilaiku nggak bagus-bagus banget. Terus aku ya udah pasrah aja, oh ya syukurlah ada kemajuan, sekarang lulus passing grade semua, kayak gitu. Nggak lama setelah itu kan pengumuman nih, teman aku ternyata istrinya ada yang daftar di sekolah yang sama. Nah, yang ngasih tahu justru dia kayak gini. Selamat ya kamu, kebetulan nih aku satu-satunya yang lulus passing grade yang daftar di sekolah Wow. itu. Jadi nggak ada saingannya. Kayak gitu, terus masa sih kayak nggak percaya gitu. Ternyata memang pesaing lainnya tuh nilainya tinggi-tinggi. Tapi satu tes itu kan ada TWK, kemudian TIU sama TKP ya. Nah, Iya, ternyata betul. pada saat itu, pada tahun 2018 itu, yang banyak jatuh itu kan di TKP. Mm. Jadi, TWK-nya bagus, TIU-nya bagus, ternyata TKP-nya nggak memenuhi passing grade. Kayak gitu. Terus alhamdulillah, walaupun aku nilainya ngepres nih, tapi alhamdulillah di atas passing grade semuanya. Udah deh maju ke tes selanjutnya, ke seleksi bidang SKB itu, kompetensi bidang. Dan itu Mbak Galuh jadi satu-satunya single fighter ya berarti. Iya, iya. Dan ini nggak sih Mbak, SKB-nya itu tesnya apa aja sih? Kalau guru nih, kalau guru. Kalau iya, kalau SKB-nya kemarin waktu 2018 itu yang tentu pedagogik ya, karena kita pendidikan kan, tentang pedagogik sama kebikaan. Pedagogik pun itu kayak yang metode pembelajarannya, misal yang kekinian atau yang terbaru pada saat itu apa aja, itu keluar semua. Jadi metode pembelajaran, terus inovasi belajar, manajemen kelas, kayak gitu-gitu keluar. Kemudian kalau bidang Dan itu tes studinya ya tulis pasti Mbak. nggak jauh-jauh dari, nggak, semuanya CAT, ya, Oke. online. Dan pada saat itu yang SKB-nya itu di Jawa Timur itu Kota Malang ikut di Jember. Dan Gitu. itu setiap wilayah sama nggak sih Mbak? Apakah itu diatur? Kalau SMP kan ikut pemerintah kota ya berarti. Iya. Apakah itu Kayaknya tesnya kalau ikut kebijakan kota atau semua daerah itu kemungkinan sama gitu Mbak? jadi sebenarnya kalau yang aku tahu nih, memang kalau SMP kan ikut kota. Nah, masing-masing kota ini nggak beda jauh. Jadi kriterianya nggak beda jauh. Karena apa ya, memang itu kayaknya udah standarnya aja, cuman beda di jadwal aja, jadwal pelaksanaan. Oke. Oke, nah kalau dari setiap tes tadi kan ada pedagogik, ada kebekaan. Setiap tesnya itu Hmm. waktunya sama kayak yang CAT waktu SKD gitu nggak Mbak? Hmm, kalau SKB ini waktunya sama 90 menit. Yang dulu kan juga 90 menit dan banyaknya soal juga 100 soal. Jadi sama aja, cuman tipe beda, beda tipe soalnya aja. Kayak gitu. Kalau yang SKB pedagogi sama kebekaan karena aku ngelamarnya ke Politika. Oke, Mbak Galuh, kalau untuk yang kebekaan, kasih bocoran dong Mbak. Soal-soalnya ini kayak apa aja sih? Kalau yang kebekaan, menurut aku nih ya, aku kan orangnya nggak yang begitu pinter-pinter banget, maksudnya ya standar aja lah. Itu masih tergolong kayak soal-soal yang dasar banget, kayak misal dasar-dasar BK,
Terus konseling apa aja, pendekatannya apa aja, itu kalian wajib tahu karena itu bakal bermanfaat banget. Banyak keluar dari konseling itu. Tapi kebanyakan sih lebih ke BK-nya yang kayak misalnya layanan dasar, terus ada beberapa kasus kayak soal kasus gitu loh. Kalau misal ada kasus kayak gini, nanti gimana? Lebih cocok pakai pendekatan apa kayak gitu. Kalau dari Mbak Galuh tadi kan bilang ada 100 soal ya Mbak. Mm-mm. Dari 100 soal itu yang ke BK-nya sekitar ada berapa persen Mbak? Kalau nggak salah, karena aku nggak begitu inget ya. Kalau nggak salah itu memang 50-50. Jadi 50 itu pedagogik, 50 itu kebekaan. Nggak usah takut kalau kalian sudah menguasai dasar-dasarnya BK, terus konseling, pendekatan-pendekatan konseling, terutama yang baru ya. Kadang yang terbaru itu malah justru nggak begitu populer. Jadi kita, aduh apa ya ini, apa ya itu. Yang penting tahu dasarnya kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Karena kan kita tahu basicnya ya, oh pendekatan ini kayak gimana, alurnya apa aja, kayak gitu. Insya Allah nanti kalian bisa ngerjain atau menjawab pertanyaannya. Kebetulan semuanya jawabannya itu pilihan ganda. Dan setahu aku dulu itu kalau SKB itu apapun jawaban kita itu ada skornya. Cuman kan kita selalu pengen jawabannya yang terbaik ya, yang paling benar kayak gitu. Jadi usahakan jangan keburu-buru untuk wah pasti ini lah, dicoba dipikir-pikir lagi, ditimbang-timbang lagi. Karena yang ini yang aku tahu ya, jadi soalnya itu kadang di nomor, misal di nomor 25 tuh muncul, nanti di nomor agak terakhir-terakhir tuh mirip banget, jadi kayak cuma dibolak-balik gitu loh. Jadi kan mungkin kalau kita misal ngasal jawabnya kan, mungkin jawabannya bakal berbeda. Mungkin itu juga mempengaruhi, aku nggak tahu itu mempengaruhi apa enggak, tapi itu aku menemukan beberapa soal tuh kayak diulang lagi, cuman formatnya aja yang beda kayak gitu, tempatnya, peletakannya, atau misal yang tadinya itu jadi jawaban, terus di nomor berikutnya itu jadi Jadi pertanyaan. soal gitu ya. Iya, jadi soalnya gitu. Karena mungkin kayak gini nih Mbak, banyak teman-teman mungkin yang kurang pede karena dulu aku tuh lulusnya udah lama banget, udah nggak pernah ngajar misalnya, atau nggak pernah baca buku dan harus ternyata lolos SKD. Nah, harus mulai dari mana untuk mempersiapkan SKB ini gitu Mbak? Kira-kira dari mana dulu nih Mbak belajarnya nih? Dari yang pertama dasar-dasar BK. Tahu nggak yang kayak layanan informasi, layanan orientasi, komponen-komponennya apa aja, itu wajib. Kita sebagai guru BK minimal itu harus menguasai. Kita harus paham. Mungkin kalau kita hafalan akan susah, karena pasti kalau hafalan itu banyak kan lupa. Tapi kalau kita memahami, oh apa sih manfaatnya ini, layanan orientasi itu apa, terus layanan individual itu apa, kayak gitu-gitu. Kalau kita paham, serumit apapun soalnya kita bisa mikir, maksudnya kayak oh ini pasti ini. Tapi kalau kita hafalan kan kemungkinan lupa kan pasti, ya udah, kalau udah lupa ya udah, kayak udah selesai gitu. Terus sama mungkin kalau konselingnya, pengantar konseling itu kan masih yang kayak umum gitu, itu sangat membantu karena dia biasanya kalau buku-buku atau informasi yang tentang pengantar konseling itu kan bahasanya lebih mudah dipahami ya. Maksudnya belum, nggak Benar-benar. terlalu dalam, tapi itu udah mencakup semua gitu loh, kayak ringkasannya gitu kan. Kalau pengantar konseling itu kita paham dulu konseling itu apa, terus apa aja macamnya, pendekatannya apa, terus kata-katanya itu pasti lebih mudah dipahami. Jadi nggak perlu yang kayak eh, kamu belajar tentang pendekatan A gitu, dicari tahu sampai dalam, itu malah menurutku mungkin memori kita tuh nggak banyak ya, memori di otak kita. Kalau kita jejali sama sesuatu yang mendalam, semakin dalam kan kayak semakin banyak yang tersimpan. Nanti malah takutnya ketuker-tuker, itu kalau aku. Jadi misal, oh ini kayaknya aku nggak perlu belajar sejauh ini, cukup dasar-dasarnya aja sih kalau SKB. Menurut aku sih itu. Mungkin kayak gini nih Mbak ya, pendekatannya misalnya realita. Contohnya apa sih yang bisa digunakan pakai realita gitu ya? Terus Benar tahap-tahapannya kayak apa gitu aja? sebenarnya. Mungkin cuman gitu Betul. aja kali ya Mbak? Iya. Jadi pertanyaan tuh kayak sekedar di lapisan kulit terluar aja. Kayak gitu, nggak yang sampai dalam misalnya yang aneh-aneh gitu, nggak kok. Jadi masih bisa lah. Makanya aku percaya kalau udah di SKB. Dan memang di SKB pun yang
di sekolah lain yang punya saingan SKB, itu nilainya rata-rata bagus semua. Jadi nggak ada yang bener-bener kayak di bawah 50 itu kayak nggak ada. Karena ya itu, kalau kamu udah pernah kuliah BK, belajar BK, pasti bisa jawab. Nah, pernah juga nih Mbak, ada selentingan kalau saingan kita itu punya sertifikasi, apa namanya itu ya Pak? Sertifikasi guru itu. Cerdik pendidik, ya. Oh, iya, cerdik itu, otomatis dia yang akan lolos gitu ya Mbak? Atau kayak gimana? Jadi kalau kita biasanya ada kok di pengumumannya itu kayak syarat-syaratnya. Nah, jadi kalau cerdik ini, misal nih saya punya cerdik ya, aku punya cerdik, misal sainganku kamu ya, no, terus kayak kamu belum punya cerdik. Nah, SKB, kalau aku punya cerdik, SKB ku itu dikasih nilai 100. Kayak gitu. Jadi, misal, kan nanti ada rumusnya kalau kita misal ada saingannya, karena kebetulan aku kemarin nggak ada saingannya, juga aku nggak ngecek, maksudnya kayak rumus hitungannya dari awal, dari SKD sama SKB itu kayak gimana. Nah, misal kamu belum punya, tapi SKD-mu nilainya lebih tinggi dari aku, misal ya. Terus, tapi kita lolos nih, lolos SKB, kita SKB barengan, jadi saingan di SKB, tapi aku punya cerdik. Nah, cerdik ini, punyaku ini dinilai 100, SKB ku tuh bakal dikasih nilai tertinggi, yaitu. Nanti dirumus, nah, bisa, kan kalau udah, misalnya satu tes saja udah nilainya sempurna, kan pasti yang lainnya ini kan kayak, wah ya, kesempatannya untuk lolos pasti kecil, gitu ya. Jadi memang mungkin pemerintah memang maunya mengutamakan para guru-guru yang udah mempunyai atau tersertifikasi itu tadi. Oke, jadi memang itu benar, tetapi kalau dari segi membayar itu sekarang udah nggak ada ya Mbak, kalau untuk guru? Calo Maksudnya atau yang sejenisnya gitu? oh, alhamdulillah saya murni karena tes gitu. Jadi memang aku juga kalau misal ini dibuat untuk membayar, aku juga belum menemukan celahnya di mana. Misal kayak kan nilainya langsung keluar dan itu memang langsung disiarkan gitu loh. Nah, kayak gitu. Kita di ruang gedung tuh ada monitor besar yang kita langsung ketika kita udah klik finish, keluar nilainya. Di luar pun juga langsung terlapor gitu. Oh, ini nilainya orang-orang yang di dalam yang barusan selesai. Gitu. Jadi kalau misal dibilang mau berbuat curang, karena aku orang awam yang nggak tahu IT atau apa, maksudnya nggak ngerti informasi kayak gitu, aku sih belum menemukan celahnya. Tadi kan Mbak Galuh bilangnya ada konseling juga, disuruh praktek konseling juga nggak sih Mbak? Nah, kebetulan yang guru di Kota Malang, kayaknya semua kota, yang guru ini nggak ada tes wawancara atau praktiknya. Jadi cuman administrasi, kemudian SKD, kemudian SKB. Udah sampai itu aja pengumuman, gitu, nunggu pengumuman resminya. Ya, kita juga bisa langsung tahu waktu SKB itu nilainya juga langsung keluar. Oke, berarti nggak waktu Mbak Galuh kemarin itu nggak nyiapin, kalau BK nggak nyiapin RPLBK, nggak nyiapin form untuk konseling individu gitu, nggak ada sama sekali ya? Nggak ada yang dipersiapkan, maksudnya buat praktek tuh nggak ada, cuman kita belajar aja. Kalau belajar pasti semua yang mau ikut tes kan pasti belajar. Oke, selain itu Mbak, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Tadi Mbak Galuh kan bilang mental yang paling penting, belajar pasti iya. Selain itu, kira-kira apa yang, kalau Mbak Galuh pribadi nih, apa aja yang dipersiapkan untuk bisa lolos jadi CPNS? Yang pertama itu tadi mental, kemudian pasti ya belajar materi-materi. Aku aja belajarnya juga dari materi share dari grup WA gitu. Nggak ada yang belajar khusus gimana-gimana, nggak. Terus sampai les fisik, gitu nggak sih, Mbak? karena kemarin aku sempat diajakin les sama temanku. Cuman itu aku cuma ikut 3 kali, harusnya dapat jatah 8 kali. Karena menurutku nggak efektif ya, nggak tahu aku yang salah pilih tempat les atau gimana, nggak tahu. Cuman kayak jadinya itu belajar basic banget yang justru kalau aku menerapkan ini, waktuku habis. Nah, yang penting itu, waktu tes itu, gini, kalau aku ini ya, ini mungkin umum sih tips dan triksnya. Cuman kayak gini, misal aku baca soal nomor 1, 1 kali baca nggak paham, aku baca ulang. Maksimal sampai 3 kali. Kalau 3 kali aku nggak paham, langsung aku skip. Jadi waktu itu nggak habis di satu soal aja.
Oke. Itu sepele, tapi itu ngaruh banget. Karena kalau kita udah stres di satu soal, waktunya bakal kemakan banyak gitu Karena loh. kita bekerja dengan waktu tadi ya, Mbak. Iya, CPNS tuh kayak gitu. Maksudnya kita nggak cuman dituntut untuk tahu, tapi juga harus cepet kayak gitu. Oke, selain itu tadi apa, Mbak? Fisik ya, karena pada saat itu aku dapat gelombang yang pagi. Sarapan itu wajib pada saat itu. Karena kita disuruh nunggu di tempat tunggu tuh nggak yang sebentar cuma 10 menit tuh nggak 30 menit. Apalagi kalau kita nggak sarapan gimana? Nggak fokus kan pasti kita aduh lapar kayak gitu-gitu waktu tes. Dan waktu masuk Terus tes itu berdoa, nggak boleh bawa makanan ya, Mbak? nggak boleh sama sekali, bahkan kayak pensil apapun semua perhiasan juga disuruh lepas, diminta dilepas. Benar-benar dulu aku inget waktu tes itu waktu hamil. Sebenarnya pengen banget bawa Mm-mm. cemilan ya, maklum ibu hamil kan biasanya laparan gitu Mm-mm. ya, Mbak. Mm-mm. Ternyata juga nggak dibolehin sama panitia Iya, dengan alasan bener apapun. emang bener-bener bener-bener ketat ketat banget. Selain fisik, mental, belajar fisik. Fisik, mental, belajar, tentunya doa restu dari orang tua. Aku juga gini, sebenarnya eh, menjadi seorang ASN itu bukan cita-cita utamaku, gitu loh. Cuman orang tua tuh pengennya kenapa sih nggak nyoba aja, kan enak nanti perempuan jadi guru, Guru apalagi udah gitu ya. ASN kayak gitu, kayak gitu. Ya doa orang tua itu memang nggak ada nomor duanya. Nomor satu itu memang doa orang tua. Dari sekian banyak usaha yang kita lakukan, yang mendorong semua itu adalah doa orang tua. Jadi jangan lupa minta doa restu orang tua. Mungkin kalau yang udah menikah, minta doa restu suami. Itu penting banget. Oke, terima kasih Mbak Galuh udah berbagi tips, Hmm. trik, dan ceritanya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Galuh ini Hmm. bisa menambah informasi teman-teman dan juga bisa memotivasi Hmm. teman-teman semuanya yang kemungkinan bulan depan ada informasi bahwa bulan depan mulai SKB. Kurang tahu juga sih ya kementerian mana duluan dan sistemnya seperti apa di Hmm. masa pandemi Oke, ini. semoga boleh. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan Mbak Galuh Hmm. ini khususnya untuk teman-teman guru bisa mempersiapkan sebaik Hmm. mungkin dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di saat pandemi ini. Terima kasih Mbak Galuh. Hmm. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih Amin, ya Novi. amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam